Sejengkal pun tak boleh hilang, Mahfud MD cek perbatasan Natuna usai kedaulatan NKRI diusik ilmuwan Malaysia. Wilayah Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang diperebutkan antara Tiongkok dan sejumlah negara ASEAN termasuk Indonesia dan Malaysia belakangan menjadi sorotan. Tak cuma bagi Indonesia, Natuna yang dianggap vital bagi Malaysia juga mendapat sorotan negeri jiran. Hingga akhirnya Menko Polhukam Mahfud MD melakukan pengecekan langsung di perbatasan Natuna. Hal ini seperti dikutip zona-jakarta.com dari akun Instagram @mahfudmd yang mengunggah sebuah video pada 24 November 2021. Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian mengecek langsung perbatasan Natuna. Pagi ini kunjungan kerja saya bersama Bapak Mendagri didampingi oleh Pangkogap Wilhan I ya, dan Bapak Bupati Natuna. Ini kami dalam kapasitas sebagai Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Kami sekarang akan terbang dengan heli ke Pulau Sekatung dan Pulau Laut. Itu bagian dari pulau kita yang terluar ya. Bangsa Indonesia harus bangga dan harus menjaga kesatuan wilayah ini. Karena kita punya 17.504 pulau di seluruh Indonesia termasuk pulau-pulau kecil yang harus kita jaga seperti Pulau Sekatung dan Pulau Laut ini. Nah, ini tidak banyak didiskusikan di publik, tapi ini kita kerjakan setiap hari untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dengan semboyan tanah atau pulau atau perairan Republik ini tidak boleh sejengkal pun hilang dari kekuasaan dan kedaulatan hukum kita. Kedaulatan politik kita dan kedaulatan teritori kita, ujar Mahfud MD. Sebelumnya, kedaulatan Indonesia terhadap Natuna rupanya pernah diusik oleh seorang ilmuwan dari negeri jiran Malaysia. Hal ini seperti dikutip zona-jakarta.com dari artikel terbitan M-Star 7 Desember 2013, Mohasmi Mohrusli, dosen senior di University Science Islam Malaysia dan Associate Fellow di Institute of Oceanography and Environment, Universitas Malaysia Terengganu, menyebut sejarah Kepulauan Natuna tidak terlepas dari pengaruh negara-negara bagian di Malaya yang kemudian dikenal dengan Malaysia ketimbang Indonesia. Mohasmi Mohrusli menyebut pemerintah di Natuna konon dimulai pada tahun 1597 yang didirikan sebagai hasil migrasi gabungan para bangsawan Patani dan Johor yang kini merupakan wilayah Malaysia. Sekitar abad ke-16 setelah jatuhnya Kesultanan Melayu Melaka ke tangan Portugis, kerajaan Patani dan Johor muncul sebagai kekuatan baru di wilayah Malaya. Kekuasaan dan pengaruh Kesultanan Patani dikatakan lebih terkonsentrasi di wilayah utara termasuk negara bagian Terengganu, Kelantan, Menara, dan Jala sebelum dijajah oleh Siam pada abad ke-18. Sedangkan Kesultanan Johor menguasai wilayah selatan yang terdiri dari negara bagian Pahang, sebagian pantai timur Sumatera dan Kepulauan Riau. Garis keturunan kekuasaan Patani di Natuna dimulai ketika salah satu putri keturunan penguasa asli Natuna bernama Putri Wan Seri Bulan yang menikah dengan Datuk Bendahara Lingkai Al-Fatani, kerabat Raja Patani. Zuriat dari pasangan ini menjadi Datuk Kaya yang memegang pucuk pimpinan pemerintah Natuna. Selain itu, di antara penguasa yang terkenal adalah Wan Muhammad Al-Fatani yang merupakan keturunan orang kaya alim. Yang Mulia juga dikenal sebagai Perdana Menteri Kaya, menghubungi Inggris pada tahun 1848 ketika pengawas militer Inggris untuk permukiman selat di Malaya, Letnan Kolonel Butterworth, menyerahkan meriam tembaga atas jasanya dalam memberikan bantuan kepada kapal Inggris yang rusak di sekitar Pulau Natuna pada tanggal 25 Januari 1848. Sorotan sejarah pemerintahan dan awal populasi Melayu di Natuna jelas menunjukkan bahwa Nusantara memiliki hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara di Malaya dibandingkan dengan pemerintah Kepulauan Indonesia atau penjajah Belanda yang berbasis di Batavia. Kepulauan Melayu Nusantara adalah kepulauan terbesar di dunia dan Pulau Natuna terletak di daerah ini. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya mulai abad ke-7 Masehi, kerajaan-kerajaan Melayu sangat aktif dalam perdagangan dan kota-kota Melayu menjadi pusat pelabuhan penting seperti Palembang, Melaka, Kota Raja, Patani, dan Brunei. Namun kejayaan kerajaan Melayu dan kekayaan sumber daya alam Kepulauan Melayu telah mengundang minat penjajah barat untuk datang dan menguasai wilayah tersebut. Kerajaan Melaka adalah kerajaan pertama yang jatuh ke tangan penguasa Portugis pada tahun 1511. Melaka kemudian ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1641, sedangkan Bengkulu yang terletak di Pulau Sumatera ditaklukkan oleh Inggris pada tahun 1685. Perlombaan untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh Inggris dan Belanda di Kepulauan Melayu telah memicu ketidakpuasan antar dua kekuatan kolonial. Untuk mengakhiri benih-benih konflik dan menjaga hubungan baik Inggris-Belanda, Perjanjian Inggris-Belanda tanggal 17 Maret 1824 ditandatangani. Perjanjian ini telah membagi dua Melayu, di mana kedua kekuatan secara sewenang-wenang menyusun peta kekuatan masing-masing. Pasal 10 perjanjian ini berbunyi kota Malaka akan diserahkan kepada Raja Inggris, sedangkan Raja Belanda dan rakyatnya tidak boleh mendirikan pemukiman di Singapura dan Semenanjung Malaka.
Pasal 9 Traktat tahun 1824 mengakui pengaruh Belanda di Pulau Sumatera dan pulau-pulau di selatan Pulau Singapura. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Inggris tidak akan membuka pemukiman di pulau-pulau selatan Singapura dan Belanda tidak akan membuka pemukiman di Semenanjung Malaya. Perjanjian tahun 1824 ini menjarah perbatasan Kepulauan Melayu dan pengaruhnya tetap ada sampai hari ini. Secara umum, dapat dikatakan bahwa perjanjian 1824 tidak secara eksplisit menempatkan Kepulauan Natuna baik di bawah pengaruh Inggris maupun Belanda. Namun perjanjian 1824 menyatakan bahwa Belanda tidak akan mendirikan pemukiman di utara Pulau Singapura dan Semenanjung Malaya yang diakui sebagai wilayah Inggris. Wilayah Belanda berada di Pulau Sumatera dan pulau-pulau di selatan Pulau Singapura. Secara geografis, Kepulauan Natuna bukanlah negara kepulauan yang terletak di sebelah selatan Pulau Singapura. Kepulauan Natuna dimasukkan sebagai salah satu wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia Provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1956. Kabupaten Natuna kemudian dibentuk di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 1999. Namun jika dilihat pada peta Asia Tenggara, terlihat jelas bahwa Kepulauan Natuna secara alami berada sejajar dengan letak negara bagian Terengganu jika ditarik garis lurus dari pantai negara bagian ke arah timur. Perbatasan Indonesia jelas melengkung ke atas dan tidak dalam satu garis lurus. Kepulauan Natuna merupakan salah satu aset utama dalam menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan sumber sejarah, masuk akal untuk mengatakan bahwa Kepulauan Natuna tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Kepulauan Natuna berbeda dengan jajahan Belanda lainnya di Indonesia seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Makassar, dan Papua. Wilayah-wilayah tersebut adalah milik Indonesia yang mewarisinya dari bekas penjajahannya Belanda ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Konsep yang melekat dalam hukum internasional ini disebut uti possidetis juris. Ketika perjanjian 1824 dibuat, Kepulauan Natuna masih berada di bawah pengaruh Kesultanan Melayu. Melalui kekuasaan Yang Mulia Wan Muhammad Al-Fatani, juga perjanjian 1824 tidak secara eksplisit menempatkan Pulau-Pulau Natuna di bawah pengaruh Belanda. Padahal jika Traktat 1824 dicermati, Belanda tidak berhak membuka pemukiman di wilayah utara Pulau Singapura yang jelas-jelas berada dalam wilayah pengaruh Inggris. Logikanya mengingat Kepulauan Natuna masih berada dalam wilayah hukum pemerintah Johor ketika perjanjian 1824 ditandatangani, seharusnya berada di bawah pengaruh Inggris yang merupakan pelindung Kesultanan Johor saat itu. Oleh karena itu mungkin ada argumentasi yang mengatakan Kepulauan Natuna seharusnya bersama Malaysia ketika Kesultanan Johor merdeka dalam Federasi Malaya pada tahun 1957 melalui konsep uti possidetis juris, tulis Moh Hasmi Moh Rusli. Natuna, wilayah Indonesia yang berhadap langsung dengan Malaysia dan Singapura, menjadi sorotan ketika sejumlah kapal Cina berlalu lalang di sana. Selain karena sumber daya alam yang berlimpah ruah, Natuna yang terletak di kawasan strategi antara Indonesia dan sejumlah negara ASEAN lainnya, bahkan memisahkan Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Natuna memiliki luas wilayah daratan dan lautan mencapai 264.198,37 km persegi. Berbagai komunitas laut menjadi kekayaan alam Natuna yang merupakan bagian dari Indonesia.